20 aplikasi pinjaman online ini sejauh ini aman untuk digalbay. Jadi buat teman-teman yang gagal bayar di 20 aplikasi ini tetap tenang karena ini 100% aman. Tidak ada debt collector lapangan. Oke bro. Nah jadi gini, saya pengen ngajak kamu semua buat ngobrol santai aja. Ini bukan konten nyuruh kamu kabur dari tanggung jawab, tapi lebih ke sharing informasi gitu. Soalnya banyak banget orang yang nanya, "Bang, ada nggak sih pinjaman online yang legal yang nggak ada DC lapangannya?" Saya takut banget didatengin ke rumah soalnya. Ini emang jadi momok bro. Buat banyak orang didatengin DC itu jauh lebih serem daripada ngadepin bunga yang numpuk. Padahal belum tentu juga mereka datang gitu. Tapi karena kabar burung yang beredar, jadinya banyak orang yang overthinking duluan. Banyak orang yang cemas yang berlebihan gitu. Jadi biar kamu nggak makin parno, saya kasih dulu nih list atau daftar pinjaman online yang legal yang sepengalaman saya dan teman-teman saya bisa dibilang aman buat digalbay alias gagal bayar. Tapi ingat ya bro, galbay itu bukan solusi utama. Ini buat kondisi yang darurat aja gitu. Bukan berarti, wah ini aman, bisa nih saya cuekin aja utangnya. Bukan gitu konsepnya. Tapi minimal ya kamu tahulah apa resikonya dan mana yang bisa kamu atur dulu kalau kondisi kamu emang udah nggak memungkinkan buat bayar semua tagihan. Nah, oke, mari kita bahas. Saya buatin daftar lengkapnya. 20 aplikasi yang sejauh ini nggak ada kabar mereka ngirim debt collector lapangan. Yang pertama adalah aplikasi Klik Kami. Nah, jadi aplikasi Klik Kami ini merupakan salah satu pinjaman online yang legal yang tentunya udah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Dan dari cerita teman-teman yang udah galbay, Klik Kami ini nggak pernah ngirim orang ke rumah nasabah. Jadi sejauh ini ya masih aman dari sebar data juga. Cuma ya gitu, masuk ke slip OJK dan skor BI checking kamu ya bakal kena. Tapi minimal nggak ada yang ngetok pintu rumah kamu jam 7 pagi gitu. Jadi kamu sejauh ini masih aman kalau punya tanggungan di aplikasi Klik Kami. Nah selanjutnya yang kedua adalah aplikasi Uangmi. Nah jadi Uangmi ini juga termasuk pinjaman online yang legal. Aman dari DC lapangan, tapi ya tetap masuk ke dalam daftar pantauan OJK kalau kamu nunggak bayar. Jadi buat kamu yang belum bisa membayar, santai dulu aja. Jangan terlalu stres yang berlebihan gitu. Karena Uangmi ini salah satu pinjaman online yang masih aman. Nah selanjutnya yang ketiga adalah aplikasi modal nasional atau Monas. Banyak yang bilang ini pinjol yang ilegal. Padahal enggak bro. Saya cek sendiri udah resmi kok. Dan nggak ada kabar mereka bakal ngirim DC lapangan. Jadi kalau kamu lagi kepepet dan ternyata masih ada tagihan di aplikasi ini, ya minimal kamu tahulah kalau mereka nggak bakal nyamperin gitu. Jadi kamu lebih tenang dalam menjalani hidup. Nah selanjutnya yang keempat adalah aplikasi Uku. Masih dari geng legal yang diawasi OJK. Jadi aplikasi Uku ini terkenal karena nggak ngirim DC lapangan. Paling mentok ya cuma WhatsApp atau nelpon gitu. Ya palingan ya paling sering ya chat WA gitu. Jadi jangan langsung panik kalau tiba-tiba nomor asing masuk ke HP kamu. Jadi ya bikin santai aja, bikin slow aja. Nah selanjutnya yang kelima adalah aplikasi Adapundi. Nah buat kamu yang sempat mengambil pinjaman dari sini di aplikasi Adapundi ini dan sekarang gagal bayar, kabar baiknya nggak ada DC lapangan. Nggak usah takut-takut tetangga dulu gitu, tapi tetap masuk BI checking. Jadi aman untuk gagal bayar, tapi ya tetap masuk di slip di BI checking gitu. Nah selanjutnya yang keenam adalah aplikasi Ada Kami. Nah ini salah satu yang populer juga. Bahkan bosnya dulu pernah bilang di media kalau mereka nggak punya DC lapangan. Cuma debt collector online aja yang bakal gangguin kamu lewat WhatsApp, lewat SMS atau telepon. Jadi selama kamu tahan mental ya kamu ya masih aman gitu. Intinya mental harus kuat. Nah selanjutnya yang ketujuh adalah aplikasi Ada Modal. Kalau Ada Modal ini kembaran dari Ada Kami secara pola ya. Nggak ada DC lapangan dan tentunya legal dan juga diawasi oleh OJK. Tapi tetap kamu kudu siap kalau dapat spam WA tiap hari. Ya biasalah, anggap aja itu sebagai ujian mental. Nah selanjutnya yang kedelapan adalah aplikasi 360 Kredi. Ini juga udah masuk ke dalam radar OJK. Nggak ada info mereka pakai DC lapangan atau enggak. Jadi kalau misalnya kamu masih punya tagihan di sini, ya minimal nggak bakal dikagetin lah sama tamu yang nggak diundang gitu. Karena sejauh ini sepengetahuan saya untuk 360 Kredi ini masih aman, nggak ada DC lapangan. Nah selanjutnya yang ke-9 adalah aplikasi Ivoji. Jadi Ivoji ini juga termasuk aplikasi yang legal ya. Dan dari banyak testimoni di forum, nggak ada yang cerita akan didatengin ke rumah.
Lagi-lagi resiko terbesar kamu ya cuma di BI checking. Tapi buat urusan keamanan fisik dan ketenangan di rumah, ya masih oke lah kalau misalnya gagal bayar di aplikasi Evoji ini. Nah, selanjutnya yang ke-10 adalah aplikasi Cairin. Ini malah jadi favorit banyak orang karena katanya pinjol yang paling aman buat di Galbay. Ya tentu aja nggak 100% aman sih. Tapi kalau dari sisi ancaman DC lapangan ya nihil gitu. Jadi lumayan adem. Yang ke-11 adalah aplikasi Sama Kita. Nah, buat yang pernah ngajuin di Sama Kita dan juga belum bisa membayar, tenang aja, nggak ada DC lapangan yang bakal nongol. Tapi mental kamu ya tetap kudu kuat gitu, karena mereka rajin banget nge-spam WA gitu. Apalagi kalau kamu di kantor, lagi kerja, itu sangat mengganggu gitu. Jadi persiapkan saja mental kamu dan kamu bisa mengabaikan aja gitu. Nah, selanjutnya yang ke-12 adalah aplikasi Indosatu. Nah, Indosatu ini legal dan juga tentunya diawasi oleh OJK. Sejauh ini di bulan Mei 2025 nggak ada DC lapangan. Dan Indosatu ini salah satu yang masih sopan meskipun kamu gagal bayar gitu. Tapi ya gitu, kamu bakal jadi langganan spam dari debt collector digital. Nah, selanjutnya yang ke-13 adalah aplikasi EasyCash. Ini juga jadi andalan banyak orang karena minim ancaman. Aman buat di Galbay, tapi tetap jangan keterusan. Galbay itu jalan terakhir gitu, bukan gaya hidup. Oh ya, sekedar info aja, EasyCash ini bunganya sangat tinggi. Jadi kalau misalnya kamu belum mengajukan pinjaman di aplikasi EasyCash, saran saya jangan ajukan gitu. Sesekalipun jangan mengajukan di aplikasi EasyCash, bunganya sangat tinggi. Nah, selanjutnya yang ke-14 adalah aplikasi pinjam duit. Nah, untuk aplikasi pinjam duit ini legal, nggak ada DC lapangan dan cukup kalem. Tapi saya sarankan kalau kamu dapat rezeki dadakan, langsung sisihkan buat bayar utang kamu gitu. Biar paycheck kamu ya biar bersih gitu. Biar kerja itu bisa semangat, biar hidup kamu bisa lebih enjoy gitu. Tapi kalau misal belum ada rezeki ya kamu abaikan aja ya nggak masalah. Nah, selanjutnya yang ke-15 adalah aplikasi Pinjam Yuk. Masih dalam lingkaran pinjol yang legal, yang nggak ngirim orang ke rumah. Nah, aplikasi Pinjam Yuk ini ya tetap kamu ya harus waspada ya. Karena Pinjam Yuk ini meskipun nggak ada DC lapangannya, mereka bisa nyebar WA ke kontak darurat kamu gitu. Mereka ini main sebar data, kamu perlu hati-hati. Nah, selanjutnya yang ke-16 adalah aplikasi Lumbung Dana. Nah, aplikasi Lumbung Dana ini dulu sempat ilegal, tapi sekarang udah legal bro. Jadi jangan ketipu sama info yang lama. Nggak ada DC lapangan juga untuk aplikasi Lumbung Dana ini. Dan juga Lumbung Dana ini termasuk yang nggak terlalu galak kalau kamu telat bayar. Jadi kamu bisa santai dulu. Nah, selanjutnya yang ke-17 adalah aplikasi Dana Bijak. Nah, untuk aplikasi Dana Bijak ini legal dan tentunya aman 100%. Nggak ada kasus yang sampai di tahap rumahnya didatengin karena gagal bayar di Dana Bijak, itu belum ada. Cuma ya komunikasi via digital itu tetap jalan. Jadi saran saya balas aja dengan tenang biar nggak makin ribet. Nah, selanjutnya yang ke-18 adalah aplikasi Bantu Saku. Nah, aplikasi Bantu Saku ini pinjol yang legal dan tentunya juga belum ada laporan bakal ngirim DC lapangan. Tapi seperti biasa gangguan WA dan juga telepon bisa aja muncul. Jadi kuatin aja mental kamu. Nah, selanjutnya yang ke-19 adalah aplikasi Dana Bagus. Nah, jadi Dana Bagus ini ya legal, diawasi oleh OJK juga, dan nggak pakai DC lapangan. Jadi buat kamu yang masih punya tanggungan di sini, ya minimal kamu nggak bakal dikagetin lah sama suara motor DC di depan rumah kamu gitu. Jadi kamu bisa untuk sementara tenang dulu. Nah, selanjutnya yang ke-20 adalah bandingin aja. Nah, untuk aplikasi bandingin aja ini sebenarnya bukan satu pinjol, tapi platform agregator. Tapi karena isinya pinjol-pinjol baru yang rata-rata legal dan gak agresif, ya kamu masih bisa napas lega lah. Belum ada juga laporan kalau mereka ngirim orang ke rumah nasabah. Oke bro, saya paham banget kok perasaan kamu. Gak semua orang niat Galbay dari awal. Kadang karena kondisi, karena PHK, karena usaha sepi, atau emang keadaan darurat. Tapi kamu juga gak bisa hidup dalam ketakutan terus-menerus. Mending kamu tahu dulu situasinya. Nah, dari daftar yang sebelumnya saya bahas, bisa jadi pegangan kamu buat mengatur strategi. Kalau kamu udah gak kuat membayar, kamu bisa stop dulu. Kamu bisa berhenti dulu. Jangan gali lubang tutup lubang, karena itu justru akan membuat kamu jatuh lebih dalam.